Halo semuanya, para penikmat cerita misteri dan horor. Horor sebelum bobo, kali ini akan membawa kita ke Amerika Serikat. Tepatnya ke Gedung Putih atau White House, kediaman resmi Presiden Amerika sekaligus pusat pemerintahan yang penuh sejarah. Namun, di balik kemegahannya, tempat ini menyimpan cerita kelam yang jarang terungkap ke permukaan. Daniel Palmer, seorang ahli sejarah, mendapatkan akses ke arsip rahasia di Gedung Putih. Namun, rasa ingin tahunya membawanya ke lorong tersembunyi yang tidak ada di peta manapun. Dalam gelapnya lorong itu, ia mendengar bisikan-bisikan dan melihat bayangan yang bergerak sendiri. Suhu ruangan tiba-tiba membeku, dan kehadiran yang tak terlihat mulai mengintai setiap langkahnya. Siapa atau apa yang sebenarnya menjaga rahasia kelam Gedung Putih? Dan, apakah Daniel akan selamat dari bayangan yang terus mengawasinya? Inilah horor sebelum bobo. Malam itu, hujan turun dengan deras, menumbuk jendela dengan suara yang monoton, seakan mencoba memperingatkan akan sesuatu yang tidak terlihat. Gedung Putih berdiri megah di tengah kegelapan, nyaris tampak seperti bayangan dirinya sendiri, dingin, kelam, dan menyimpan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Daniel Palmer, seorang ahli sejarah dengan rasa ingin tahu yang nyaris tak terkendali, melangkahkan kakinya ke dalam lorong marmer yang sunyi, hanya ditemani suara langkah kakinya yang bergema. Sejak mendapatkan izin untuk mengakses beberapa arsip rahasia, Daniel merasa dirinya seperti menemukan harta karun. Ia tidak peduli pada lelah dan bahaya yang mungkin mengintai di balik tirai sejarah. Sebagai seorang ahli yang telah mempelajari sejarah presiden dan legenda yang mengitari tempat ini, ia tahu bahwa Gedung Putih bukan sekadar bangunan pemerintahan. Tempat ini adalah saksi bisu dari tragedi, pengkhianatan, dan mungkin sesuatu yang lebih gelap. Lorong-lorong berbelok tajam, seakan-akan ingin menyesatkan siapa saja yang tak berhati-hati. Lampu-lampu kuning berpendar samar, memberikan kilasan cahaya yang tidak pernah benar-benar membiarkan bayangan beristirahat. Di tengah rasa dingin yang merambat di tulang punggungnya, Daniel terus melangkah menuju arsip yang belum pernah disentuh selama beberapa dekade. Lorong rahasia yang tidak seharusnya ada. Saat Daniel melewati lorong utama menuju ruang arsip, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Ada celah kecil di sisi dinding. Dengan rasa penasaran, ia mencoba mendekat. Dinding itu, yang seharusnya kokoh, bergerak dengan sedikit dorongan, membuka sebuah lorong gelap yang menuntunnya ke bawah. Nafasnya tertahan. Lorong ini tidak tercantum dalam peta manapun yang ia pelajari. Dengan cahaya senter yang goyah di tangannya, ia melangkah masuk. Udara berubah dingin seketika, menyesakan. Setiap langkah bergema panjang, seolah-olah ada sesuatu yang meniru jejak langkahnya di kejauhan. Bau lembab bercampur debu mengisi ruang yang sempit ini, membawa rasa mual yang samar. Di tengah keheningan yang menyesakan itu, Daniel mendengar bisikan. Bisikan itu seolah datang dari segala arah. Kalimat-kalimatnya tidak jelas, tetapi ada kemarahan, ada rasa peringatan yang menekan. Ia berbalik, senter menyorot tembok yang kosong, tetapi bayangan panjang di belakangnya tidak bergerak serentak. Jantungnya berdegup kencang. Apapun itu, ia merasa seperti sedang diawasi. Ketika ia memutuskan untuk melangkah lebih jauh, sebuah tangan tak terlihat seperti menyentuh bahunya. Refleks, ia berbalik, dan senter jatuh dari tangannya, menyebabkan kegelapan total. Dalam detik-detik itu, suara derak keras seperti pintu yang ditutup dengan paksa terdengar, membuat Daniel yakin bahwa lorong ini bukan tempat biasa. Ia akhirnya menemukan setumpuk arsip berlapis debu tebal.
Catatan yang mengisyaratkan peristiwa misterius, kematian tak wajar, dan nama-nama yang dihapus dari sejarah. Sebelum sempat membaca lebih jauh, suara langkah kaki mendekat. Daniel merasakan kehadiran yang dingin di belakangnya. Nafasnya tercekat. Sesuatu ada di sini, dan apapun itu tidak senang dengan kehadirannya. Dengan segenap keberanian, ia mengambil beberapa lembar arsip dan bergegas keluar, seolah-olah ada sesuatu yang mengejarnya. Saat ia kembali ke ruang utama Gedung Putih, dinding lorong rahasia itu menutup dengan sendirinya, menghilang seperti ilusi. Namun, ia tahu, apapun yang tersembunyi di dalam sana kini menyadari kehadirannya, dan malam di Gedung Putih tidak akan pernah sama lagi. Kembali ke ruangan penelitiannya, Daniel duduk dengan punggung yang masih basah oleh keringat dingin. Arsip-arsip tua yang ia bawa tampak lusuh. Beberapa di antaranya sudah rapuh, nyaris hancur jika disentuh terlalu keras. Ia menatap lembar-lembar tersebut dengan rasa cemas yang bercampur penasaran, mencoba memahami simbol-simbol dan tulisan yang memudar. Sebagian besar isinya tampak seperti catatan pribadi dari seseorang yang pernah bekerja di Gedung Putih, penuh dengan deskripsi tentang peristiwa ganjil dan kesaksian yang tak masuk akal. Malam itu, Daniel mencoba tidur di salah satu kamar tamu yang disediakan untuknya. Angin dingin menyusup dari jendela, meski tertutup rapat. Suasana hening berubah menjadi tekanan yang menyesakan, seperti ada sesuatu yang mengintip di balik tirai kegelapan. Dalam tidur gelisahnya, ia bermimpi aneh, sebuah mimpi yang begitu nyata hingga rasanya seperti nyata. Dalam mimpi itu, ia berdiri di aula besar Gedung Putih, tetapi suasananya berbeda. Tidak ada suara orang-orang sibuk, hanya ada bayangan-bayangan samar yang melintas cepat, seakan sedang mengulang tragedi dari masa lalu. Ia melihat seorang pria dengan wajah penuh derita berdiri di tengah aula. Darah menetes dari tangannya yang terikat rantai besi. Pria itu berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti Daniel, tetapi pesannya jelas, "Jangan buka pintu itu." Daniel terbangun dengan jantung berdebar. Keringat dingin membasahi keningnya. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi mendadak merasakan kehadiran yang mengerikan di ruangan itu. Bayangan di dinding bergerak, meskipun sumber cahaya tidak berubah. Salah satu bayangan tampak memanjang dan mendekat ke arahnya, membentuk siluet sosok yang tidak seharusnya ada. Napasnya tercekat. Perlahan, bayangan itu berbisik, seolah-olah berasal dari ribuan mulut kecil yang bergaung dalam nada rendah. "Kembalikan apa yang kau ambil." Daniel mencoba berpikir rasional, menyalahkan lelah dan imajinasi, tetapi perasaan takut itu terlalu nyata. Ia menyadari bahwa catatan yang ia bawa mungkin adalah kunci untuk memahami teror ini. Di siang hari berikutnya, Daniel mulai menyusun kembali petunjuk-petunjuk dari arsip yang ia temukan. Catatan itu bercerita tentang beberapa orang yang menghilang secara misterius, termasuk seorang penjaga lama Gedung Putih yang tiba-tiba lenyap pada malam tertentu. Kesaksian lain mencatat adanya suara-suara dan bayangan yang muncul dari lorong tersembunyi. Saat malam menjelang, rasa takut mulai merasuki setiap inci bangunan. Daniel merasa bahwa apapun yang mengintai dalam bayangan ingin menyampaikan sesuatu kepadanya, tetapi dengan cara yang menakutkan. Di tengah analisisnya, suara ketukan pelan terdengar dari pintu di ruangan sebelah, meski ia tahu tidak ada seorang pun di sana. Saat ia membuka pintu, udara dingin menyergap, dan ia mendapati jejak kaki basah menuju lorong yang tadi malam terbuka. Ia mengikuti jejak itu, walaupun nalurinya berteriak untuk pergi. Jejak tersebut membawanya ke ruangan yang gelap dan kosong. Dalam kediaman yang hampir memekakan telinga, sosok dengan wajah samar muncul di ujung ruangan,
menatapnya dengan mata kosong yang memancarkan kebencian. Sosok itu melangkah mendekat tanpa suara, dan seiring langkahnya, suhu ruangan semakin turun. Daniel ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa terpaku di tempat. Sosok itu berbicara dengan suara yang bergema, "Kau tidak seharusnya ada di sini." Kemudian, seperti bayangan yang disapu cahaya, ia menghilang, meninggalkan Daniel terjatuh di lantai dengan napas tersengal. Setelah kejadian itu, Daniel yakin bahwa roh-roh atau bayangan masa lalu ini bukan sekadar fenomena biasa. Ia harus memahami tujuan mereka dan hubungan dengan arsip yang ia temukan. Bayangan ini membawa peringatan, atau mungkin kutukan, dari masa lalu yang belum sepenuhnya terungkap. Setelah kejadian mengerikan di lorong tersembunyi, Daniel menyadari bahwa Gedung Putih menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang ia bayangkan. Namun, rasa takut bukanlah sesuatu yang bisa menundukkannya begitu saja. Dengan tekad untuk mengungkap kebenaran, ia kembali ke ruang arsip pada malam berikutnya. Meski kini setiap langkahnya terasa berat. Lorong-lorong terasa lebih gelap, dan udara dingin semakin menggigit. Ruang arsip menyambutnya dengan keheningan mencekam. Daniel menyalakan lentera tua untuk memberikan cahaya tambahan, tetapi bayangan yang tercipta di dinding tampak bergerak liar, seolah-olah hidup. Ia membuka lembaran demi lembaran arsip yang ia temukan sebelumnya, berharap menemukan jawaban. Namun, saat ia membaca, bisikan pelan mulai terdengar di sekelilingnya, seperti suara orang-orang yang berbisik dari sudut-sudut ruangan. Ketika ia memfokuskan diri pada tulisan di depan matanya, sebuah suara berat bergema dari belakang. "Kau terlalu jauh, Daniel." Ia berbalik dengan cepat, dan di hadapannya berdiri sosok transparan seorang pria dengan wajah rusak, bekas luka menganga di sekujur tubuhnya. Mata makhluk itu kosong, tetapi penuh dengan rasa sakit dan amarah. Daniel terpaku, tubuhnya kaku oleh rasa takut yang luar biasa. Makhluk itu mendekat tanpa menyentuh tanah, melayang dengan gerakan yang tidak alami. Suara bisikan di ruangan berubah menjadi jeritan yang menyakitkan telinga. Buku-buku beterbangan dari rak. Lembaran-lembaran kertas melayang seperti badai kecil. Daniel mencoba berbicara. Suaranya gemetar. "Apa yang kau inginkan dariku?" Makhluk itu mengangkat tangannya yang kurus dan hampir tembus cahaya, menunjuk ke arah dinding di mana sebuah ukiran tua yang nyaris tidak terlihat muncul. "Kami adalah para korban yang terhapus." Suara makhluk itu terdengar parau. "Dan kau akan menjadi saksi." Tiba-tiba, dinding itu bergeser, dan Daniel merasa seolah-olah terhisap oleh kekuatan tak terlihat. Daniel mendapati dirinya berdiri di ruang oval, tetapi ada sesuatu yang salah. Ruangan itu tidak seperti biasanya. Lukisan-lukisan tua yang tergantung di dinding seakan-akan menatapnya, dan lantai kayu memancarkan kilauan darah. Cahaya lampu berubah menjadi nyala api yang berkelap-kelip, memberikan nuansa neraka duniawi. Ia tidak sendiri. Di tengah ruangan, bayangan besar berbentuk manusia dengan ukuran tidak wajar muncul. Tubuhnya mengeluarkan asap gelap. Bayangan itu berdesis, "Kau memanggil kami." Dengan satu gerakan cepat, makhluk itu melompat ke arah Daniel, membuat seluruh ruangan bergetar. Daniel mencoba berlari, tetapi udara di sekitarnya terasa berat, menekan paru-parunya seakan-akan ia tenggelam dalam air. Makhluk itu menyerangnya, mencengkeram jiwanya dengan kekuatan yang dingin dan kejam. Seketika, Daniel menyaksikan kilasan peristiwa dari masa lalu, eksekusi rahasia, persekongkolan, dan pembantaian yang dilakukan di dalam Gedung Putih. Rasa sakit, ketakutan, dan kebencian menyatu dalam setiap gambaran. Dalam kondisi setengah sadar,
Daniel menyadari bahwa makhluk itu mencoba merasukinya, menanamkan rasa takut dan kenangan gelap dari masa lalu. Ia berjuang melawan, meraih medali kecil yang ia temukan di ruang arsip sebelumnya, yang ia yakini sebagai peninggalan bersejarah. Dengan penuh keyakinan, ia menggenggamnya erat dan berteriak, "Aku tidak takut padamu." Kilatan cahaya terang muncul, membuat makhluk itu mundur sejenak, melengking dengan suara yang memekakan telinga. Ruang oval kembali ke bentuk semula, tetapi aura dingin dan bayangan menghilang perlahan. Daniel terjatuh ke lantai, tubuhnya bergetar, dan keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Daniel berhasil lolos untuk sementara, tetapi ia tahu bahwa makhluk-makhluk ini tidak akan berhenti. Ada sesuatu yang mereka inginkan darinya, dan perjalanan untuk mengungkap kebenaran hanya baru saja dimulai. Ketakutan masih membayang, dan Gedung Putih, dengan segala sejarah kelamnya, tetap menyimpan rahasia yang lebih menakutkan dari yang pernah ia bayangkan. Setelah serangkaian kejadian supranatural yang mengerikan, Daniel merasa bahwa ia semakin terhubung dengan rahasia kelam di balik Gedung Putih. Arsip yang ia temukan seolah membawa beban yang jauh lebih berat dari sekadar sejarah yang terlupakan. Dengan tekad untuk menggali lebih dalam, ia kembali ke ruang arsip dengan hati-hati. Malam itu, udara terasa lebih berat, dan bisikan-bisikan samar yang pernah ia dengar sebelumnya semakin keras. Saat Daniel membuka lembaran yang membahas ritual-ritual kuno yang pernah dilakukan oleh kelompok rahasia di Gedung Putih, suasana di sekitarnya berubah. Cahaya di ruangan mulai redup, dan hawa dingin menyelimuti. Dengan gemetar, Daniel menyadari bahwa ia tidak lagi sendirian. Sosok tinggi dengan jubah hitam muncul perlahan dari bayangan. Wajah Abraham Lincoln tampak seperti yang ada dalam sejarah, namun ada kesedihan mendalam di matanya. Ia menatap Daniel dengan penuh rasa sakit. "Ketika aku dibunuh, bangsa ini berubah selamanya," katanya, suaranya bergema seperti angin dingin. "Roh-roh yang terikat di tempat ini adalah akibat kebencian yang tak pernah padam." Dari sisi lain ruangan, muncul sosok James A. Garfield. Ia tampak muda dan kuat, meskipun bayangan luka dari penembakan yang merenggut nyawanya masih tampak jelas. "Pembunuhanku hanyalah awal dari sesuatu yang lebih gelap," ia bergumam dengan nada yang getir. "Ritual terlarang ini mengikat banyak jiwa, dan kematian kami adalah akibat dari permainan yang lebih besar." Sosok William S.M.C. Pronunciation Kinley muncul dengan ekspresi dingin dan penuh dendam. Luka tembak di dadanya terlihat samar, namun memancarkan aura kelam. "Mereka menyebutku pengorbanan terakhir," katanya pelan. Namun, ritual itu tak pernah selesai. Ada darah yang masih harus ditumpahkan. Bayangan John F. Kennedy muncul dengan aura keagungan, tetapi ada bekas luka tembak yang tak terhapus di kepalanya. Ia berbicara dengan nada yang hampir mendesak. "Aku tahu pengkhianatan dari dalam dan luar, dan aku berjuang melawan bayangan gelap yang bersembunyi di sini. Tetapi takdir kami semua telah terikat." Terakhir, muncul sosok Zachary Taylor, yang diduga diracun. Wajahnya pucat, dan bayangan tubuhnya tampak seperti kabut yang rapuh. Ia menatap Daniel dengan mata penuh peringatan. Racun itu membawa bisikan-bisikan. Dan disinilah segalanya terikat. Kebenaran ada di balik dinding ini. Daniel, dikelilingi oleh 5 sosok ini, mendengarkan dengan rasa takut dan ketertarikan. Para mantan presiden menceritakan bahwa ritual kuno yang dilakukan oleh kelompok rahasia di Gedung Putih bertujuan untuk menyalurkan kekuatan dan kendali atas bangsa. Namun, ritual tersebut gagal dan malah mengikat jiwa-jiwa yang kuat ke tempat ini, memaksa mereka untuk hadir setiap kali perintah
dari masa lalu terganggu. Para mantan presiden memberikan petunjuk kepada Daniel tentang simbol dan lokasi penting di Gedung Putih yang dapat membantu memutuskan siklus kutukan ini. Namun, mereka memperingatkan bahwa makhluk yang ia hadapi sebelumnya hanyalah awal. Kekuatan yang lebih besar dan lebih gelap ada di balik setiap sudut Gedung Putih. Sebelum mereka memudar, Lincoln berbisik, "Hati-hati dengan darah yang tertumpah. Itu selalu menjadi harga yang diminta." Daniel merasakan kelelahan dan ketakutan yang luar biasa. Ia memahami bahwa yang sedang ia hadapi bukan hanya makhluk jahat, tetapi juga sejarah yang penuh konspirasi dan rahasia gelap dari para penguasa masa lalu. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir dan lebih banyak bahaya yang menantinya. Malam itu, angin dingin merayap di sela-sela dinding Gedung Putih, membawa suara-suara yang berasal dari masa lalu. Daniel, yang sudah tidak bisa mundur lagi, berdiri di tengah aula kosong. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah ruangan itu sendiri melawan kehadirannya. Namun, ia tahu bahwa dirinya harus menyelesaikan ini. Para roh mantan presiden telah memberi petunjuk, dan ia membawa simbol kuno yang menurut mereka bisa memutuskan kutukan yang melilit tempat ini. Saat ia membuka pintu ke ruang bawah tanah tersembunyi di balik dinding bergerak yang ditemukan sebelumnya, udara di sekitarnya langsung berubah. Ruangan itu tampak seperti labirin gelap, penuh dengan aroma pembusukan dan kengerian yang tak terdefinisikan. Langkah kakinya bergema, menggema seakan-akan memanggil sesuatu dari kegelapan. Cahaya lentera yang ia bawa tampak bergetar, seperti menolak untuk menerangi jalan. Tiba-tiba, bayangan tebal muncul dari dinding, berputar dan bergumpal menjadi sosok mengerikan. Makhluk itu menjulang tinggi, tubuhnya terdiri dari bayangan pekat dengan mata merah menyala yang seolah-olah membakar jiwa siapapun yang menatapnya. Suara berat yang bergaung muncul dari makhluk tersebut. "Kau berani melanggar batas." Makhluk itu menyerang dengan kecepatan yang tak wajar. Bayangannya meluncur dan mengayunkan lengan yang berubah menjadi duri tajam. Daniel terlempar ke dinding. Dadanya terasa seperti dihantam oleh ribuan pisau. Ia menggigit bibirnya untuk menahan rasa sakit. Namun tidak ada waktu untuk pulih. Makhluk itu melesat lagi, dan lantai retak di bawah tekanan kehadirannya. Daniel mengeluarkan simbol kuno yang ia genggam erat, dan mengarahkan cahaya dari lentera ke arahnya. Cahaya itu memantul, menciptakan kilatan tajam yang menghentikan gerakan makhluk tersebut untuk sesaat. Makhluk itu melengking, suara yang membuat telinga Daniel berdarah. "Benda itu tidak akan menyelamatkanmu." Makhluk itu berteriak, sebelum menghilang dan muncul kembali tepat di belakang Daniel. Makhluk astral ini bukan hanya kekuatan fisik, ia juga menyerang pikiran. Daniel tiba-tiba diserang oleh visi kelam dari masa lalu. Ia melihat para korban ritual terlarang, wajah-wajah yang menderita dan merintih meminta bantuan. Tangannya gemetar, hampir menjatuhkan simbol yang ia pegang. "Mereka semua akan menjadi saksi penderitaanmu." Suara makhluk itu menggelegar. Bayangan di sekitar mulai bergerak, menjelma menjadi sosok-sosok lain. Mungkin roh yang telah terperangkap. Mereka mendekat, memeluk dan menarik Daniel, menekan tubuhnya hingga ia merasa seperti tenggelam dalam lumpur dingin yang tidak berujung. Setiap helaan napasnya semakin sulit. Namun, dalam pikiran yang berkabut, ia teringat pesan para mantan presiden. Jangan biarkan dirimu terkubur oleh rasa takut. Dengan sekuat tenaga, Daniel meraih kantung kecil yang ia bawa, mengeluarkan bubuk herbal yang direkomendasikan oleh catatan kuno, dan menaburkannya ke udara. Bubuk itu bersinar sebentar, menciptakan lingkaran perlindungan.
Makhluk dan bayangan lainnya melengking dan mundur, memberikan Daniel waktu untuk bangkit. Dengan sisa tenaga, Daniel melangkah ke tengah ruangan, tempat simbol ritual besar terukir di lantai. Makhluk astral itu kembali, lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Tubuhnya membara dengan bayangan kelam yang melilit. Kau tidak bisa memutuskan ikatan ini. Mereka adalah milikku. Seru makhluk itu, menyerang dengan kekuatan penuh. Lantai bergetar, dan retakan membesar, seakan-akan dunia di sekitar mereka akan runtuh. Daniel membalas dengan menyematkan simbol kuno ke tengah lingkaran, mengucapkan mantra yang ia pelajari dari catatan lama. Mantra itu membuat makhluk astral terguncang, tubuhnya berdenyut dengan cahaya merah yang melawan mantra tersebut. Perlawanan itu sengit, dan ruangan tersebut berubah menjadi medan pertempuran antara kegelapan dan cahaya. Makhluk itu meraih Daniel, mencoba menghancurkannya sepenuhnya. Kau tidak akan pernah menang, bisiknya, penuh kebencian. Daniel, yang hampir kehabisan tenaga, menatap lurus ke mata makhluk itu. Ini bukan soal kemenangan. Ini soal membebaskan mereka. Dengan kata-kata terakhir, ia mencengkeram simbol tersebut lebih keras, memusatkan semua cahaya dan energi yang tersisa ke makhluk itu. Cahaya terang meledak, menyelimuti ruangan. Jeritan makhluk tersebut menggetarkan seluruh gedung putih, mengguncang setiap sudutnya. Bayangan-bayangan yang terperangkap melayang, seakan dilepaskan dari belenggu mereka, sebelum menghilang menjadi debu. Tubuh makhluk astral itu hancur perlahan. Bayangan-bayangan menguap di sekitar Daniel. Ketika cahaya mereda, Daniel jatuh ke lantai. Tubuhnya lelah dan terluka. Lingkaran ritual telah patah. Simbol kuno retak menjadi serpihan. Ruangan terasa tenang. Tetapi keheningan ini berbeda. Ada kedamaian yang mengisi tempat itu, seolah-olah roh-roh yang terjebak akhirnya bisa beristirahat. Daniel, dengan napas tersengal, merasakan bahwa ia telah mematahkan siklus kutukan. Namun, ia juga tahu bahwa perjuangannya telah meninggalkan bekas yang dalam. Gedung putih tetap berdiri, tetapi bayangannya tidak akan pernah terasa sama lagi. Ia bangkit perlahan, membawa simbol yang tersisa sebagai pengingat akan kegelapan yang pernah hampir menghancurkannya. Hari mulai berganti pagi. Cahaya matahari pertama menyinari gedung putih, menerobos melalui jendela-jendela tinggi, seakan berusaha menghapus sisa-sisa kegelapan malam sebelumnya. Namun, bagi Daniel, semuanya terasa berbeda. Ia berdiri di tengah ruangan, tubuhnya lelah dan terluka, tetapi ia tahu bahwa dirinya baru saja melangkah keluar dari neraka yang tak terlihat. Ruang bawah tanah tempat konfrontasi terjadi kini sepi dan sunyi. Lingkaran ritual yang semula berpendar kini hanya meninggalkan tanda-tanda samar di lantai, seolah menjadi saksi bisu dari perjuangan antara terang dan gelap. Simbol kuno yang sebelumnya memberikan perlindungan kini hancur berkeping-keping di tangannya. Daniel tahu bahwa ia telah memutuskan ikatan antara roh-roh terperangkap dan tempat ini, tetapi harga yang ia bayar tidaklah ringan. Ia berusaha untuk berjalan keluar. Tubuhnya gemetar setiap kali menginjak lantai dingin. Saat mencapai lorong, ia merasa seakan-akan udara sedikit lebih ringan, meski bayangan-bayangan di sekitar tetap memberikan perasaan tidak nyaman. Di sana, ia kembali melihat jejak-jejak masa lalu yang perlahan memudar. Bekas tangan di dinding, bayangan yang seolah mengucapkan salam perpisahan, dan suara-suara bisikan yang kini terdengar seperti helaan napas lega. Saat ia mencapai ruang utama, 5 sosok yang pernah muncul kembali hadir, tetapi kini dalam wujud yang lebih tenang dan tidak mengancam. Abraham Lincoln, dengan tatapan penuh kedalaman, mendekati Daniel.
Kau telah melakukan yang tidak bisa kami lakukan selama hidup kami, ucapnya. Suaranya berat oleh rasa syukur dan kesedihan. Kebenaran selalu memiliki harga. Terima kasih karena telah berani membayar. John F. Kennedy mendekat, menyentuh bahu Daniel dengan rasa hormat. Tidak ada tempat untuk kami lagi di sini. Tetapi ingatlah, bayangan dari masa lalu tidak pernah benar-benar hilang, katanya. Kau telah mematahkan ikatan ini, tetapi sejarah akan terus berputar. Dengan satu persatu, para mantan presiden mengucapkan salam perpisahan. Tubuh mereka perlahan-lahan larut menjadi debu cahaya yang terbawa angin, menyatu dengan gedung putih. Mereka meninggalkan Daniel dengan rasa lega, tetapi juga dengan beban tanggung jawab yang lebih besar. Daniel akhirnya meninggalkan gedung putih. Para penjaga yang melihatnya tampak tidak menyadari kejadian aneh yang baru saja terjadi. Bagi mereka, malam itu berjalan seperti biasa, tanpa ada tanda-tanda kengerian yang melanda Daniel. Ia keluar ke halaman, merasakan sinar matahari yang hangat di kulitnya, seolah memberikan secercah harapan bahwa semua yang terjadi tidak sia-sia. Namun, bayangan tipis yang melintas di balik pohon-pohon mengingatkan bahwa meskipun ia telah mengusir kegelapan yang besar, tidak semua kegelapan bisa dihapuskan. Di apartemennya, Daniel duduk sambil memegang serpihan terakhir dari simbol kuno. Pikiran-pikiran akan apa yang ia lihat dan alami terus menghantuinya. Ia tahu bahwa Gedung Putih akan tetap menjadi tempat di mana sejarah dan misteri bertemu. Tetapi ia juga tahu bahwa ia telah memberikan kesempatan bagi roh-roh yang terjebak untuk mendapatkan kedamaian. Namun, di tengah malam, saat ia mencoba beristirahat, suara samar terdengar dari sudut ruangan. Bisikan kecil, hampir seperti canda lemah. Tidak semuanya bisa diselamatkan. Daniel membuka matanya, dan dalam kegelapan, ia bisa melihat bayangan bergerak. Kali ini, ia tahu bahwa perjalanan melawan bayangan tidak akan pernah benar-benar selesai di sana, di White House.